Jadi ringgit mengancam kabinet Anwar Ibrahim, ada apa dengan Malaysia, dan ini ringgit hampir menyentuh 5 US dollar, friend. Hampir menyentuh 5 US dollar. Tinggal 2,2 sampai 3 poin lagi menembus 5 US dollar. Ini terburuk ya sepanjang berdirinya ringgit ya, sekitar 26 tahun belakangan ini paling parah ya, dan menyebabkan kegaduhan. Semua bahan-bahan di Malaysia mahalnya minta ampun ya. Nilai tukar rupiah lagi anjlok parah, dan jujur menurutku ini agak mengkhawatirkan sih. Tuh kok bisa? Indonesia masuk ke urutan kelima mata uang terlemah di dunia. Negara-negara ya seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste itu bakal teriak-teriak ini. Ada apa, Min? Jadi setelah pengurangan ekspor ya, Singapura, Timor Leste, Malaysia menangis. Indonesia akan stop ekspor gas. Kenapa sih segelintir YouTuber Indonesia suka membuat berita kebohongan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabatku semua? Baru sehari kemarin di Indonesia, segelintir YouTubernya itu rame membuat video seolah-olah ringgit di Malaysia itu melemah. Ekonomi Malaysia melemah, kemudian rupiah lebih menguat, lebih mendunia. Tapi pada faktanya terbalik, bro. Ringgit lebih menguat, ekonomi Malaysia semakin maju. Di negara kita, rupiahnya semakin hari semakin melemah. Ini berbicara tentang fakta ya. Dan pada faktanya, 1 dolar US dan di Indonesia sama dengan 16.000 rupiah. Sampai saat ini, kalau ringgit Malaysia dari tahun ke tahun semakin menguat. Dari mata uang saja bisa terlihat ya. Karena kalau ekonomi di negara kita itu semakin berkembang, semakin maju, justru nilai mata uangnya kan berharga. Bukan ini tentang menjelek-jelekkan negara saya sendiri, bukan sahabatku semua. Tetapi saya ingin memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mungkin menonton video-video tentang negara tetangga kita yang tidak sesuai fakta. Karena segelintir YouTuber di Indonesia itu kadang-kadang membuat berita itu serba bohong demi untuk menarik penonton. Seperti pada berita kali ini, saya akan mencoba sedikit mereaksinya. Dan saya akan menunjukkan fakta-faktanya. Supaya kita juga lebih banyak belajar. Supaya kita juga lebih banyak mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Karena di era zaman digital sekarang, semuanya itu serba mudah untuk membuat berita yang tidak sesuai fakta. Apalagi dengan perkembangan digital yang semakin maju, kecerdasan AI, semuanya bisa disalahgunakan. ini negara-negara ya seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste itu bakal teriak-teriak ini. Ada apa, Min? Jadi setelah pengurangan ekspor ya, biji nikel dan lain turunan dan lain sebagainya itu, ini tidak cukup hanya sampai di nikel sawit saja ya. Jadi merambah ke banyak variasi di mana Indonesia akan berencana menyetop ekspor gas. Ngeri kali. Jadi usut punya usut, nanti ada banyak ya yang akan di stop untuk ekspor gas ya ke beberapa negara, ke Jepang juga, Cina ya, Korea. Banyak ekspor gas Indonesia ini untuk dibuang ke luar negeri. Jadi pemerintah di zaman Pak Bowo ini menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas ya. Dan saya pun juga telah menonton video originalnya. Padahal dalam penerangan Pak Bahlil itu tidak menyebut negara tetangga. Dan Indonesia berencana stop ekspor gas itu memang benar. Tetapi tidak menyebutkan nama negara tetangga. Kok bisa-bisanya membuat video seperti ini? Ini justru video-video seperti inilah yang membohongi masyarakat kita. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat kita itu jadi malas belajar. Karena apa? Merasa, oh negara kita itu sudah
kaya, sudah maju, ngapain capek-capek belajar? Bisa berasumsi seperti itu loh, gara-gara video yang bohong-bohong seperti ini. Nah, pada faktanya, negara kita itu kalah dengan Singapura. Dalam segi hal ini loh ya. Langsung kita simak videonya. Dan benarkah rupiah lebih menguat? Ya kita simak. Mengapa harga BBM Malaysia lebih murah daripada Indonesia? Diketahui, harga bensin terbaru dengan oktan 95 atau RON 95 dijual di Malaysia seharga Rm2,05 atau setara dengan Rp6.990 per liter. Meski memiliki oktan lebih tinggi, bensin RON 95 yang dijual di Malaysia ini paling mendekati dengan Pertamax yang hanya memiliki RON 92. Sementara Pertalite Pertamina memiliki kandungan lebih rendah lagi, yakni hanya RON 90. Seperti halnya Indonesia, pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi pada produk BBM-nya. Namun bedanya, Indonesia memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas lebih rendah, seperti solar subsidi, dan memberikan kompensasi pada bensin dengan nilai oktan atau RON 88 alias premium. Selain subsidi, kebijakan perpajakan di Malaysia lah yang semakin membuat bukan rahasia lagi kalau Indonesia sangat bergantung pada impor BBM dari Singapura, negara mungil yang nyaris nggak punya sumber daya alam sama sekali. Setiap tahun, impor BBM dari Singapura ini sangat menguras devisa negara kita. Mirisnya lagi, sebagian BBM yang diimpor dari Singapura juga berasal dari sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia loh. Kok bisa? Banyak perusahaan pengeboran minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Singapura. Karena kilang di Indonesia nggak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah tanah air. Emang sih, Singapura jauh lebih maju dalam kepemilikan kilang minyak. Sehingga mereka jadi salah satu produsen BBM terbesar di dunia. Gimana pendapatmu? Apakah kira-kira ada jalan yang lebih baik untuk mengolah minyak mentah kita? Atau mungkinkah ini saatnya kita memanfaatkan sumber energi terbarukan yang kita punya? Seperti energi angin, matahari, air, dan lain sebagainya. Komen di bawah. Singapura berikan 71 juta buat orang yang lagi berjuang mencari pekerjaan. Ini menarik nih. Wah, di negara malah bantuin rakyatnya. Tapi seriusan, baik banget Singapura ngasih 71 juta buat yang pengangguran. Di negara kita ada juga nggak? Bisa main CNN dan Merdeka. Ternyata Singapura bagi-bagi 71 juta buat orang yang kerja tapi dipecat. Nih, kita baca. Singapura akan melaksanakan kartu prakerja. Korban PHK dapat 71 juta. Jadi bukan buat orang yang nganggur karena males, tapi buat yang nganggur karena dipecat. Ini kebijakannya Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dia bilang hal ini supaya ngebantu rakyatnya bangkit lagi. Tapi ini bukan bansos cuma-cuma. Bantuan ini hanya bisa didapetin kalau rakyatnya mau ikutan pelatihan dan pembinaan karir. Keren juga nih pemerintah. Dia baik tapi tegas. Ibaratnya bukan cuma ngasih ikan, tapi juga ngasih alat pancing biar orangnya bisa nyari ikan sendiri. Tapi seorang dapat 71 juta, duitnya dari mana? Ya, dari duit negara. Soalnya Singapura ini negara yang paling tidak korupsi di Asia Tenggara. Kalau di Indonesia gimana? Kita juga punya program kartu prakerja. Malahan kita duluan. Dan isinya mirip-mirip. Ada bantuan uang, pelatihan, dan sebagainya. Tapi dia ada seleksinya, nggak bisa sembarangan. Kalau menurut lo gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Paspor Singapura menjadi paspor yang paling kuat sedunia. Orang Singapura bisa keluar masuk 192 negara tanpa harus ditanya, mana bukti keuangan kamu untuk bisa datang ke Swiss? Kamu lulusannya apa? Pekerjaan kamu itu apa untuk bisa datang ke Amerika jalan-jalan? Apabila orang Singapura mungkin memilih untuk tinggal di Jerman, Amerika, atau nggak Uni Eropa lainnya, negara tersebut akan berpikir bahwa orang Singapura ini menambah talenta di negara mereka, bukan menjadi beban negara orang. Video ini bukan bermaksud untuk membandingkan antara Indonesia dan Singapura, tapi kalian bisa lihat jarak tempuh dari Jakarta ke Singapura itu sebenarnya lebih dekat dari jarak tempuh terbang dari Jakarta ke Medan. Kita itu benar-benar tetanggaan banget dengan Singapura, negara yang banyak orang Indonesia itu suka, banyak orang Indonesia itu menganggap Singapura itu adalah negara yang baik. Sebagai tetangga kita yang termasuk dekat, seharusnya kita tuh bisa belajar dari Singapura bagaimana orang Singapura sendiri melihat negaranya. Kalian tahu nggak? Orang Singapura itu memiliki trust system kepada negaranya. Kemanapun mereka pergi dan apapun yang terjadi dengan mereka di negara luar, mereka percaya nih negaranya akan melindungi mereka. Sedangkan kita, kebanyakan orang Indonesia, kita sudah nggak memiliki trust system ke negara kita. Apabila kita mengalami diskriminasi atas ras, kita mungkin akan, ya sudahlah, kita bisa ngapain. Kalian bisa lihat di komen, namanya juga Konoha, namanya negara plus 62. Setiap kali ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, kita akan ngebacain komen seperti itu, ya namanya Konoha.
kita mentoleransi banyak hal yang seharusnya tidak kita toleransi. Sedangkan di Singapura, dari dulu saya tinggal di Singapura ketika saya masih kecil, mereka sangat mengajarkan satu hal yang sangat penting, racial harmony, keharmonisan ras. Jadi siapapun itu, apapun rasnya, apapun pekerjaannya, semua orang itu sama di mata hukum. Kalian bisa lihat kasus ini, seorang pekerja migran dari Indonesia memenangkan kasus ketika dia difitnah oleh petinggi perusahaan besar negara. Di Singapura, apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan, walaupun dia telah meminta maaf dan dimaafkan, negaranya tetap akan melanjutkan proses hukum. Kita orang Indonesia yang terkenal sangat lantang di sosial media, seharusnya kita bisa menggunakan suara kita untuk speak up atas hal-hal yang seharusnya bisa diubah untuk menjadi lebih baik. Jangan menjadi ras yang banyak sekali. Jangan pernah kita memberikan space untuk para orang-orang yang membiasakan 3 hal yang sangat urgent ini untuk diperbaiki. Kita harus menurunkan ego kita untuk belajar lebih baik lagi dari negara-negara yang sudah maju dan berhasil memajukan negaranya mereka, bahkan dari Singapura tetangga kita. Gue yakin tidak ada orang Indonesia manapun yang tidak mau negaranya lebih baik, lebih berkembang. Begitu juga kualitas hidup mereka juga agar lebih baik. Indonesia masuk ke urutan kelima mata uang terlemah di dunia. Bahkan, 1 dolar sudah 16 ribuan sekarang. Kok bisa ya? Jadi, berdasarkan Forbes dan artikel Kompas, rupiah kita ada di urutan kelima sebagai mata uang dengan nilai paling rendah. Urutan ini diambil berdasarkan nilai tukar mata uang terhadap US dollar. Dan yang saat ini, 1 US dollar setara dengan sekitar hampir 16 ribu rupiah. Kenapa ini penting? Rupiah yang melemah bikin barang-barang impor jadi lebih mahal. Mulai dari gadget, elektronik, sampai bahan baku makanan, semuanya bakal naik harga. Buat kalian yang suka belanja barang atau just tip luar negeri, atau bahkan cuma ngopi di kafe-kafe yang bahan bakunya itu impor, pasti udah mulai kerasa banget dampaknya. Gak cuma sampai situ, hutang luar negeri Indonesia juga jadi makin banyak buat dibayar balik. Pemerintah harus keluarin lebih banyak rupiah untuk bayar hutang dalam bentuk dolar. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan atau subsidi juga bisa ikut terganggu. Nah, gimana dampaknya ke pengusaha kecil? Udah pasti mereka juga kena imbas. Biaya produksi naik, tapi daya beli masyarakat justru turun. Ini bisa bikin banyak usaha lokal kesulitan untuk bertahan. Kalau situasi ini terus berlanjut, kita harus siap-siap ngencengin pengeluaran dan lebih bijak dalam konsumsi. Ini juga sebagai reminder kalau ekonomi Indonesia itu butuh perbaikan. Gimana menurut kalian? Satu, Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Terakhir gue cek di angka 16.200. Yang berujung akhirnya orang-orang pada panik, orang-orang pada beli beras, pada nyetok Indomie, nyetok minyak segala macam. Tapi kalau lo tahu dulu pas di zamannya B.J. Habibie, rupiah itu pernah nyentuh all time high di 16.800 dan akhirnya sama B.J. Habibie diturunin sampai ke angka 7.000. Jadi kan pas waktu krisis 98 Indonesia sama inflasi gede-gedean kan sampai nyentuh ke angka 16.800 dan akhirnya Habibie naik, Soeharto turun. Habibie ngelakuin 2 langkah strategis buat nurunin inflasi ini. Pertama, dia rekonstruksi perbankan. Di waktu itu ada 4 bank
Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, sama Bank Pembangunan Indonesia yang akhirnya di-merger jadi Bank Mandiri. Terus yang kedua, dia restrukturisasi utang-utang swasta. Jadi utang-utang swasta itu direstrukturisasi atau dikurang-kurangin, yang mana sebenarnya utang-utang ini tuh bisa meringankan beban korporasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, terus apakah solusi-solusi dua tadi bisa diimplementasikan ke kondisi sekarang? Nah, sejujurnya gue belum tahu ya. Karena kalau sekarang kondisinya US dollar itu benar-benar menguat banget, bahkan seluruh Asia itu kena dampaknya. Dolar sekarang benar-benar super perkasa, bahkan euro dan pound sterling aja kalah buat ngelawan dolar. Padahal sebelumnya itu pound sterling itu di atas dolar. Terus apa solusinya buat kita, buat rakyat-rakyat bawah yang nggak punya kendali apa-apa? Kita cuma bisa mencari instrumen investasi yang oke dan bisa ngelawan inflasi ini, karena kalau kita nabung terus percuma guys. Udah pasti nilai rupiah kita bakal turun terus kalau misal kita cuma nyimpen di bank. Jadi lu bisa cari investasi apapun yang bisa bertahan di kondisi saat ini. Gue nggak mau merekomendasikan apa-apa. Silakan kalian research sendiri investasi apa yang bagus buat saat ini. Nilai tukar rupiah lagi anjlok parah, dan jujur menurutku ini agak mengkhawatirkan sih. Tuh kok bisa? Jadi udah sebulan lebih ini nilai tukar rupiah anjlok ke sekitar 16.000 per dolarnya, dan masih belum turun-turun sampai sekarang. Padahal di sepanjang sejarah negeri ini, baru 3 kali rupiah menyentuh angka 16.000 per dolarnya. Yang pertama pas krisis moneter 98, yang kedua pas krisis COVID, dan yang terakhir sekarang. Jujur ini bukan berita bagus sih, karena otomatis harga barang jadi cenderung naik semua, karena kita banyak mengimpor barang dari luar negeri, termasuk beras ya. Apalagi nilai mata uang negara kita ini udah termasuk kecil banget dibanding nilai mata uang negara lain. Sebagai gambaran, 100.000 rupiah ini nilainya lebih rendah dari 100 yuan Tiongkok, dan setumpuk yuan Tiongkok ini nilainya lebih rendah dari 10 lembar euro, atau bahkan 1 lembar dolar Singapura ini. Bahkan setumpuk dolar Singapura ini nilainya udah di atas 500 juta ya. Nah, kalau saranku, ayo kita sama-sama gotong royong rakyat semesta, dari mulai pejabat, pengusaha, sampai sesama pahlawan devisa yang lagi kerja di luar negeri, dengan menukarkan mata uang asing kita ke rupiah. Apalagi udah jadi rahasia umum kalau banyak pejabat dan pengusaha kita yang simpenannya gede di luar negeri ya. Dan daripada aku nantinya dibilang cuma omon-omon, ini aku udah tuker dari euro ke rupiah sebesar 100 juta rupiah. Dan buat yang penasaran kok aku suka nyimpen uang cash kayak gini padahal sekarang udah zaman digital, ya buat cadangan aja kalau tiba-tiba internet sedunia mati dul. Pada faktanya, negara tetangga kita yang mungkin dibilang negara kecil lah, apalah gitulah, tetapi pada faktanya lebih maju dari nilai uangnya, kemudian dari kemajuan era digitalnya, dari kemajuan industrinya, dari sumber daya manusianya, bahkan mbak-mbak daripada Indonesia juga dibuat kagum dengan Singapura. Beda dengan di Konoha. Kalau di Konoha, kalau tidak membuat berita bohong, itu rasanya kurang lengkap. Suka sekali kalau membuat berita bohong dengan berkaitan negara tetangga, kemudian disebarluaskan ke masyarakat Konoha, yang dimana masyarakat di Konoha ini orang-orangnya itu lebih mudah percaya dengan berita-berita bohong dan tidak mau mencari sumber informasi yang nyata. Sehingga ujung-ujungnya kalau sudah mendapat informasi berita yang bohong, jadinya malas belajar. Ya karena apa? Merasa negara di Konoha itu sudah super power, sudah tidak ada yang bisa menandingi. Lebih-lebih segelintir YouTuber di Konoha kalau membuat berita itu heboh banget. Video-video kasus lama di negara tetangga yang sudah basi lah diupload kembali dan diberitakan. Anehnya ditonton ratusan ribu orang, banyak yang percaya. Ujung-ujungnya tertampar fakta di negara kita sendiri, faktanya rupiah lemah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Dan tentunya jika kita mendengarkan informasi-informasi dari video yang hanya berdasarkan kata-kata kemudian tidak dicantumkan sumbernya, berarti itu bohong. Dan video apa yang saya reaction ini berdasarkan tentang pengalaman-pengalaman para netizen dan juga sesuai fakta yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.